Shalom, Anda di Renungan Singkat, saya Pastor Walden. Mahatma Gandhi adalah tokoh internasional, sangat terkenal dengan kata-kata filosofis dan karya-karya tulisannya yang menginspirasi. Sebenarnya berbagi kisah bercerita tentang Gandhi, Mahatma Gandhi, hampir saja menjadi orang Kristen, tetapi dia banyak sekali tersandung ketika mengunjungi gereja-gereja yang ada di barat pada waktu itu, karena di sana terjadi pemisahan antara orang kulit putih dan kulit berwarna, dan setiap orang diperlakukan berdasarkan warna kulitnya, dan menurut Gandhi itu tidak sesuai dengan pengajaran Kristus. Sampai matinya Gandhi memang kemudian tidak menjadi pengikut Kristus, tetapi Injil, khususnya Sabda Bahagia atau Khotbah di Bukit, itu sangat menginspirasi kehidupannya dan sangat mewarnai karya-karyanya. Dikisahkan satu waktu ketika dia sedang kuliah di Inggris, Mahatma Gandhi adalah mahasiswa yang sangat cemerlang, sangat pintar, tetapi tidak disukai oleh seorang profesor dosennya yang sangat rasis. Profesor ini bernama Profesor Peter. Satu kali di kantin, Profesor Peter duduk di satu meja sedang menikmati makan siangnya di kantin itu, dan Gandhi mengambil jatah makan siangnya mencoba duduk di samping sang profesor. Lalu tiba-tiba profesor menyadari kehadiran Gandhi dan dia berkata, "Hei Gandhi, apakah engkau tidak mengerti bahwa Raja Wali dan babi tidak boleh duduk bersama-sama?" Dan kemudian Gandhi yang sudah sempat duduk, dia menatap profesor itu dan dia tersenyum dan dia berkata, "Oke, kalau begitu saya akan terbang." Wow, profesor ini tersinggung dengan perkataan itu. Lalu kemudian ketika masuk kelas, sang profesor menjebak Gandhi dengan sebuah pertanyaan dan dia berkata, "Gandhi, engkau dikenal sangat pinter dan sangat bijaksana, sangat humble. Jika engkau menemukan ada dua kantong di sebuah ruangan, dan kantong pertama berisi uang dan kantong kedua berisi kebijaksanaan, mana yang engkau pilih?" Dan kemudian Gandhi menjawab, "Ya, saya akan memilih uang, tentu saja." Dan satu kelas itu tertawa, sang profesor juga tertawa dan dia berkata, "Ternyata Gandhi, kamu juga adalah orang yang materialistis ya. Kalau saya lebih memilih kantong kebijaksanaan karena nilainya pasti lebih daripada uang." Lalu kemudian Gandhi menjawab sang profesor, dia berkata, "Begini profesor, biasanya orang mengambil apa yang belum dia miliki." Dan kemudian profesor itu juga sangat tersinggung. Makin mangkel ya begitu, dia makin gondok begitu, tidak suka dengan Gandhi yang setiap kali merespon ujaran kebenciannya itu dengan tenang tetapi menohok begitu. Dan terakhir ketika kertas ulangan dibagikan, Gandhi mendapati ulangan teman-temannya ada nilai dari sang profesor, tetapi lembar ulangannya sendiri tidak ada nilai, hanya dituliskan satu kata di bagian bawah, idiot. Wow, secara daging, secara manusia, Gandhi sangat tersinggung dan ingin bereaksi karena ini sudah keterlaluan. Tetapi dia tetap bersikap tenang, dan kemudian setelah dia duduk, dia berhasil menenangkan diri. Sang profesor menunggu reaksinya dan dia berdiri di depan kelas dan menunjukkan lembar ujiannya. Dia berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, saya pikir kalian sudah mendapatkan nilai dari Profesor Peter semuanya. Anda mendapatkan nilai ulangan kalian, tetapi rupanya saya belum mendapatkan nilai. Saya cuma mendapatkan tanda tangan dari sang profesor." Dan profesor ini terdiam, kena lagi. Ya, teman-teman, bagaimana setiap bulian, setiap perbuatan buruk, kejahatan yang dilontarkan kepada Gandhi bisa dia respon dengan sangat baik. Satu kunci di sini adalah ketenangan. Ketika kita tenang di dalam merespon segala sesuatu, maka kita terhindar dari sikap yang salah merespon. Hari-hari ini banyak orang yang mudah sekali terpancing dengan keadaan, mudah sekali terpancing dengan perkataan orang, mudah sekali terpancing emosi, dan kemudian akhirnya salah di dalam merespon dan salah di dalam bertindak. Karena ketika kita tidak tenang merespon segalanya, maka kita bisa yang pertama salah ngomong. Omongan kita salah dan tak nyambung.
Yang kedua, kita bisa salah bertindak. Dan yang ketiga, kita bisa salah perhitungan. Kita bisa ceroboh, dan kalau kita salah ngomong, ya kita bisa melukai orang lain, relasi dengan orang lain bisa rusak. Lalu kemudian kalau kita salah bertindak atau salah perhitungan, maka kemudian apa yang terjadi? Kita akan mengalami banyak kerugian. Nah, firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu yang dimaksud oleh Rasul Petrus di sini mengacu kepada situasi akhir zaman. Situasi di mana dicatat ya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, teman-teman bisa baca di sana bahwa keadaan manusia akhir zaman itu luar biasa. Mereka akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, tidak menghormati orang tua, tidak suka yang baik, suka menjelekkan, dan sebagainya. Hal-hal yang buruk di mana kejahatan itu meningkat. Nah, di situasi akhir zaman, kesudahan segala sesuatu sudah dekat ini, akan muncul orang-orang dengan perangai, sikap, karakter yang seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan diminta oleh firman Tuhan bahwa karena kesudahan segala sesuatu dengan segala keadaannya seperti itu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu kuasai dirimu, jadi tenang supaya dapat berdoa. Karena Tuhan menginginkan kita untuk, walaupun di situasi yang paling buruk di akhir zaman ini, Kristus tetap bercahaya di dalam hidup kita. Kita tetap dapat menguasai diri, kita tetap dapat berdoa, dan kita tetap dapat memiliki ketenangan. Sehingga saat orang lain semakin jahat, semakin tak terkendali di sekitar kita, mereka memperlakukan kita mungkin dengan semena-mena, kita tetap dapat menentukan sikap untuk merespon segalanya. Sehingga di akhir zaman ini kita tetap terkendali di dalam perkataan kita, terkendali di dalam tindakan kita, segala perhitungan-perhitungan kita, dan kita tidak menanggung banyak kerugian. Kita tidak menjadi batu sandungan karena terpancing dengan perbuatan manusia di akhir zaman ini, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang makin menjadi berkat, makin memuliakan Tuhan, makin bertumbuh dan bertambah dewasa di dalam Tuhan. Dan kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ini mengacu kepada akhir zaman. Saya menerjemahkan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya itu ada dua, yaitu yang pertama, kedatangan Tuhan secara pribadi. Tuhan bisa memanggil kita secara pribadi pulang ke rumah Bapa di surga, meninggal. Tetapi yang kedua, second coming, yaitu Tuhan datang di atas awan-awan permai, menjemput kekasihnya, dan itu dinamakan kiamat. Setiap agama di dunia ini punya keyakinan bahwa hari terakhir itu akan datang. Tetapi tidak menjadi masalah bagi kita ketika kita adalah orang yang menguasai diri, menjadi tenang, dapat berdoa, memiliki pergaulan yang dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang siap untuk menghadapinya di dalam ketenangan dan kemenangan. Tidak ada masalah ketika kita diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan dengan buruk, kata-kata negatif, kata-kata jahat, kotor dilontarkan kepada kita, tidak masalah. Ketika kita punya ketenangan dan kita dapat menguasai diri, kita dapat berdoa, maka respon kita adalah respon yang terbaik. Respon kita tidak ditentukan oleh perbuatan orang lain kepada kita menjadi feedback, sehingga kemudian apa yang kita lakukan hanya serangkaian respon, mereka seperti apa lalu kita membalasnya, tetapi kita menentukan apa yang kita lakukan, apa yang menjadi respon kita, dan yang kita lakukan itu adalah semua yang mempermuliakan nama Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasai dirimu, jadi tenang, supaya engkau dapat berdoa. Karena ketika engkau dapat berdoa, ada kekuatan yang luar biasa, ada hikmat yang luar biasa, dan ada kemenangan-kemenangan besar yang Tuhan berikan bagi kita. Di situasi yang terburuk sekalipun, kita dapat menentukan sikap untuk tetap menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Demikian renungan singkat hari ini. Saya Pastor Walden. God bless you.